Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasi Honda Vario 125 CBS hitam dengan Vario 160 CBS Active Black terbaru 2022. Nah, jadi ini dia kan kawan untuk penampakan dari Vario 125 CBS dengan Vario 160 CBS. Kebetulan ini warnanya sama-sama hitam. Nah, walaupun sama-sama hitam glossy, di sini terdapat perbedaan kawan-kawan. Nah, seperti yang biasa saya jelaskan, jadi sering saya sampaikan ke kawan-kawan semua, bahwasannya Honda Vario 160 baik ABS maupun CBS dengan warna Active Black itu di bagian bodinya nggak bener-bener hitam kawan-kawan, melainkan warna abu-abu tua. Nah, bisa kita lihat di sini ya, untuk Vario 160 dia menggunakan abu-abu tua. Sedangkan di Vario 125 menggunakan warna hitam glossy. Jadi terlihat perbedaan dari warna hitam ke warna abu-abu tua. Tapi memang di katalog Honda ini disebutkan warnanya Active Black. Sama-sama glossy. Oke, kita akan bahas pertama dari bagian batok kepalanya terlebih dahulu. Nah, jika kita membandingkan di sini di bagian batok kepala, menurut kalian lebih bagus yang mana sih? Untuk Vario 125 dia batoknya kecil, lebih runcing ke depan. Ini dia lebih slim. Kemudian bodinya sendiri full glossy dari bagian kanan, kirinya hingga ke bagian visor tengahnya. Ini full glossy ya, hitam. Sedangkan di Vario 160 dia menggunakan paduan bodi halus dan bodi kasar. Sayang sekali sih ya, karena seperti yang kita tahu untuk bodi kasar sendiri ini gampang banget pudar warnanya. Setelah pemakaian 3 bulan lebih biasanya hitamnya ini mulai ke abu-abuan. Jadi di sini paduannya sampingnya menggunakan plastik kasar, kemudian di bagian sampingnya lagi menggunakan plastik halus abu-abu glossy, dan di bagian tengahnya ini menggunakan plastik kasar lagi kawan-kawan, warnanya hitam. Jadi di Vario 160 di bagian tengahnya ini plastik kasar, sedangkan di Vario 125 justru dia menggunakan plastik halus ya yang menyerupai visor. Tapi untuk Vario 160 sendiri juga tersedia visor di bagian batok kepala, tapi kalian harus beli terpisah. Kalian bisa dapatkan di Ahas atau showroom resmi Honda untuk aksesoris resminya. Itu sih bedanya. Untuk 160 harus beli visornya, sedangkan di 125 sudah ada bawaannya. Kemudian kita bandingkan di bagian bodi depannya, tampak terlihat berbeda. Di sini untuk Vario 160 dia lebih lebar ke samping, kemudian jarak dari bagian atas ke bawahnya juga lebih panjang dibandingkan dengan yang 125. Nah, 125 ini tidak terlalu lebar. Nah, di bagian sampingnya sini dia langsung menukik ke bawah, di bagian ujungnya lancip ya. Sedangkan di 160 dia lebih lebar. Ini dia. Jadi memang dari bagian atas ke bawah ini full lebar kawan-kawan. Nah, di bagian tengahnya sama-sama terdapat dasi yang menyerupai visor, cuma bedanya di 125 dia lebih ramping, dasinya lancip seperti ini, warnanya hitam glossy yang menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Nah, di Vario 160 untuk dudukan plat nomornya juga sama menjadi satu dengan dasinya, cuma bedanya bentuknya. Bentuknya ini dia tidak terlalu runcing atau kecil, jadi dia lebar. Kemudian di bagian atasnya terdapat seperti bodi yang lebih ya ke atas ya, seperti visor dia naik. Sedangkan di 125-nya dia rata seperti ini. Jadi memang dari segi desainnya di bagian dasi sudah berbeda dari 125-nya ke 160-nya. Kemudian untuk bodi sampingnya di sini hingga ke bagian fairing ini full abu-abu glossy, sedangkan di 125 hitam glossy. Nah, desain daripada lampunya kawan-kawan tentunya juga sangat berbeda di sini, walaupun konsepnya hampir-hampir sama ya. Dia menggunakan headlamp yang terpisah antara sisi kanan dan sisi kirinya. Cuma si Vario 160 ini dia desainnya lebih kecil. Ini dia lebih ramping, kemudian tidak begitu lebar untuk lampunya ya. Ini dia. Sedangkan di 125-nya dia terlihat lebih besar, kemudian lebih panjang. Jadi dari ujung samping hingga ke ujung tengah. Tapi untuk Vario 160 di sini terdapat bodi tambahan di bagian depannya yang menyerupai winglet. Jadi ada lebar ke depan seperti ini, sedangkan di 125 tidak kawan-kawan. Kemudian untuk bagian DRL-nya, nah ini yang sangat berbeda ya. Untuk 160 DRL-nya dia diputuskan oleh bodi atau penyekat di bagian tengah, sedangkan di 125
dia langsung terhubung panjang. Nah, di sini terdapat DRL garis kecil-kecil, total ada 5 garis. Ini yang menurut saya menambah kesannya lebih mewah sih, garis-garis 5-nya ini ya. Kemudian untuk posisi sen juga sudah berubah. Di 160 posisi sennya dia berada di samping DRL-nya, ini dia, di samping luarnya. Sedangkan di 125-nya sennya tidak di samping melainkan di atas DRL-nya kawan-kawan. Nah, untuk penampakannya dari bagian depan seperti ini. Kalian bisa lihat untuk dimensinya, kemudian desainnya. Menurut kalian lebih bagus yang mana nih? 125 dengan desain yang lebih slim atau ramping, atau 160 dengan desain yang lebih gambot, lebih berotot. Kemudian kita turun ke bagian kaki-kaki. Nah, untuk desain daripada fendernya di sini juga jelas berbeda dari 125 ke 160. Jadi untuk 125 dia menggunakan fender atau spakbor gantung kawan-kawan. Jadi dia ngegantung di atas ya, menggunakan warna hitam glossy. Di sini terdapat tulisan combi brake menggunakan stripping. Sedangkan di versi 160-nya dia sudah menggunakan fender yang di bawah. Jadi sudah tidak gantung di atas. Ini dia, desainnya tentunya lebih sporty yang 160 ya, karena dia menggunakan ban dan velg lebih lebar. Tentunya di bagian fendernya juga lebih lebar ke samping. Sama-sama terdapat stripping bertuliskan combi brake karena versinya sama-sama CBS di sini. Kemudian ada tambahan di Vario 160 yaitu plastik atau bodi di bagian depan suspensinya. Ini dia yang akan melindungi seal shocknya dari percikan-percikan batu atau kerikil. Nah, di bagian suspensi ini masih sama-sama teleskopik kawan-kawan. Nah, ini dia. Untuk suspensinya kurang lebih memang masih hampir-hampir mirip ya, antara 125 ke 160, khusus yang CBS ini masih mirip. Nah, di bagian pengereman kita bisa lihat ini sama persis kawan-kawan. Ini dia. Tidak ada perbedaan dari Vario 125 ke Vario 160. Kalian bisa perhatikan di bagian disk dan kalipernya. Desain daripada disknya sama, ukurannya juga sama. Kemudian kaliper sama-sama satu piston menggunakan merek yang sama, Tokiko. Itu dia persamaannya. Kemudian yang beda hanya di bagian velgnya di sini. Untuk Vario 125 menggunakan palang velg berbentuk Y, tapi dia lurus dengan jari-jari yang kecil di sini. Sedangkan untuk Vario 160 dia sama-sama Y, hanya saja Y-nya dia miring ke belakang. Itu sih. Kalau yang ini Y-nya lurus, yang 160 Y-nya miring ke belakang. Namun di bagian velg sama-sama menggunakan warna hitam doff di sini. Suspensi juga sama-sama menggunakan merek Showa. Nah, untuk bannya sendiri ini berbeda tentunya dari segi ukuran untuk 125 dan 160. Jadi untuk Vario 125 bannya menggunakan ukuran 80/90, ringnya 14. Sedangkan di 160 menggunakan ukuran 100/80, ringnya 14. Tentunya di bagian kaki-kaki si Vario 160 ini lebih gambot jika dibandingkan dengan 125-nya. Kemudian kita bandingkan di bagian desain bodi sampingnya atau bagian fairingnya. Jadi untuk Vario 125 dia desainnya seperti ini, hanya menggunakan 2 layer ya, di bagian atas kecil, kemudian di bagian bawahnya hanya 2 layer seperti ini. Dia bentuknya melengkung ke depan, kemudian mundur lagi ke belakang, ditarik ke bawah. Kemudian di bagian depannya hingga ke bagian undercoil-nya atau dek bawahnya ini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Nah, di sini dibalut dengan stripping paduan warna silver, merah, dan terdapat tulisan Honda. Warnanya full hitam glossy di bagian bodi halusnya. Sedangkan di Vario 160 dia menggunakan 3 layer kawan-kawan. Ini dia. Layer pertama di bagian atas, kemudian di bagian tengah, di bagian layer tengah atau layer kedua ini paling lebar ya ukurannya. Lebar seperti ini menggunakan warna abu-abu glossy, ada tulisan Honda, kemudian ada tulisan 160 di sini dan ada garis menggunakan warna merah. Nah, untuk Vario 125 plastik kasarnya dia di bagian depan sampai ke bawah, tapi untuk Vario 160 dia plastik kasarnya posisinya di tengah atau di layer ketiga. Ini dia, layer ketiga menggunakan bahan plastik kasar, kemudian turun ke bagian undercoil dia menggunakan bahan plastik halus. Itu perbedaannya. Sedangkan di Vario 125 dia ke bawah hingga ke bagian undercoil plastiknya kasar kawan-kawan. Nah, untuk penampakannya seperti ini atau perbandingannya dari sisi sebelah kiri untuk tampilan fairing Vario 125 CBS jika dibandingkan dengan Vario 160 CBS. Lanjut kita bandingkan di bagian kokpitnya. Jadi khususnya di bagian speedometer baik Vario 125 maupun Vario 160
ini tidak ada perbedaan ya. Untuk desain, tampilan, dan info-info yang dihadirkan sama, cuma beda di bagian background belakangnya. Warna bagian backgroundnya untuk Vario 125 dia hitam, sedangkan di 160 menggunakan warna abu-abu. Itu saja bedanya. Tapi untuk fiturnya, tampilannya sama. Di bagian bawahnya sama-sama terdapat dua tombol select dan set, baik di 160 maupun 125. Nah seperti ini. Nah untuk desainnya, si Vario 160 ini bagian speedometernya dia lebih ke dalam atau cekung ke dalam seperti ini, sedangkan di Vario 125 dia naik ke atas. Nah untuk ukuran daripada batoknya tentunya lebih besar yang 160 ya. Ini dia, tampak terlihat lebih berotot juga di bagian leher sini jika dibandingkan dengan 125 yang dia polos seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, nah ini dia, di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, kemudian jarak pendek. Di bagian bawahnya ada klakson dan sen, sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter karena ini yang versi CBS. Tapi untuk Vario 160 CBS, walaupun ini versi CBS ya, sudah ada ISS-nya atau idling stop system. Jadi untuk Vario sendiri baik CBS maupun ABS Vario 160 itu sudah ada ISS-nya semua. Kemudian ada starter, lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Nah itu bedanya, jadi hanya beda di ISS-nya. Karena memang untuk Vario 125 yang CBS dia nggak punya ISS. Tapi untuk Vario 160 semua versi ada ISS. Nah kita akan turun di bagian decknya, ini dia, atau bagian dashboardnya ya. Jadi kunci kontaknya masih manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key di sini. Belum tersedia alarm maupun answer back. Dan belum tersedia remote di versi CBS, karena untuk remote sendiri hanya tersedia di CBS ISS. Nah di sini terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakang. Nah di sini terdapat dua rak kawan-kawan dengan ukuran yang memang tidak terlalu dalam ya. Jadi raknya sendiri kalian bisa lihat ya, untuk bagian ujungnya saja terlihat dari kamera karena memang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu luas. Terlebih di bagian kanannya ini tidak terlalu luas, ini kecil banget menurut saya. Kemudian di bagian tengah juga terdapat gantungan barang. Nah ini dia. Sedangkan di Vario 160, nah ini sama-sama menggunakan dua rak, cuma bedanya di 160 raknya dia besar kawan-kawan. Ini dia, raknya ini dalam, jadi botol air mineral yang 600 ml sekalipun itu bisa masuk dengan sempurna dan bisa ditutup. Nah perbedaan selanjutnya, untuk Vario 160 tersedia power charging tipe USB, ini dia. Sedangkan di 125 belum ada power charging. Kemudian untuk rak sebelah kanan, nah tidak hanya sebelah kiri yang besar, di sebelah kanan juga besar raknya. Jadi kanan kiri lebar semua raknya, perbedaannya di sebelah kiri tertutup, sebelah kanannya tidak. Sedangkan di Vario 125 kanan kiri terbuka tapi kecil semua raknya kanan kiri. Nah di bagian keamanan tentunya berbeda. Untuk Vario 160 sudah keyless tentunya, terdapat fitur alarm dan answer back juga, terdapat seat opener juga sama yang berfungsi untuk membuka jok bagian belakangnya. Kemudian di bagian tengah juga sama-sama terdapat gantungan barang kawan-kawan. Nah bicara soal step floor, ini dia tentunya dari bagian step floor si 160 ini lebih lebar, mengingat bodinya juga lebih lebar, lebih gambot. Terlihat ya di bagian bawah. Ini jarak antara kiri ke kanan dia lebar, sedangkan di 125 dia lebih slim atau kecil. Kemudian jarak di bagian tengahnya dari bagian jok ke deck depan ini juga beda. Si 125 ini lebih sempit. Saya akan perlihatkan dari sisi sebelah kiri kawan-kawan. Nah ini dia, untuk jaraknya dia sejengkal saya ya, pas sejengkal saya untuk Vario 125 dari jok ke rak depan. Sedangkan untuk Vario 160 ini dia sejengkal saya lebih, mungkin selisih sekitar 3 sentian. Jadi buat kalian yang ngeluhin lututnya sering bentur di Vario 125, ini agak sedikit lebih lega di Vario 160 kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk space depan dan belakangnya Vario 160 lebih jauh jaraknya. Kemudian masalah lebarnya juga Vario 160 lebih lebar karena bodinya lebih gambot. Untuk perbandingannya seperti ini, dari Vario 125 CBS ke Vario 160 CBS. Sekarang kita lanjut bandingkan di bagian joknya. Jadi untuk bagian jok sendiri
160 tentunya lebih lebar jika dibandingkan dengan Vario 125, tentunya menyesuaikan bodinya yang juga lebar, tapi untuk panjangnya sendiri kurang lebih sama kawan-kawan. Jadi untuk Vario 125 dia lebih sempit seperti ini, apalagi ke belakangnya dia lebih kecil ya. Untuk bahannya memang bisa dibilang menurut saya ini cukup keras sih ya. Nah, di bagian kulitnya ini terdapat tekstur bintik-bintik ya, menggunakan warna full hitam. Sedangkan di Vario 160, nah ini dia lebih lebar atau lebih luas ke samping. Kemudian untuk busanya sendiri juga lebih tebal jika dibandingkan dengan Vario 125. Ditambah untuk Vario 160 di bagian tengahnya terdapat seperti pemisah atau gundukan ya, yang memisahkan ridernya dengan yang dibonceng kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini lebar di bagian sampingnya. Hanya saja memang di sini jarak dari bagian pembatas ke belakang ini tidak terlalu jauh. Sedangkan di Vario 125 ini pembatas ke belakangnya lumayan jauh, cuman minusnya dia lebih sempit. Untuk 160 dia lebih lebar. Kemudian untuk behelnya di bagian bodi belakang, desainnya sudah berubah total di sini. Yang awalnya desainnya dia lancip ke belakang seperti ini, di Vario 160 sekarang dia modelnya rata seperti ini kawan-kawan. Nah, lancipnya di bagian kanan dan kiri atau bagian sampingnya, tapi di bagian tengahnya dia rata. Nah, sama-sama menggunakan warna hitam doff. Kemudian kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah, walaupun si Vario 160 ini bodinya lebih besar, lebih lebar atau lebih gambot, tapi ternyata di bagian bagasi ukurannya sama seperti Vario 125. Jadi sama-sama 18 liter kapasitasnya, bisa masuk helm. Namun hanya beberapa helm seperti half face ya. Untuk full face nggak bisa masuk, terlebih ukurannya yang besar. Kemudian perbedaannya untuk Vario 160 di sini disediakan tempat untuk toolkit ya, atau kunci-kunci. Kemudian di bagian sebelah kanan di sini terdapat penampung air radiator. Jadi ketika kita mau ngecek atau ngisi ulang bisa lewat sini. Sedangkan di Vario 125 ini tidak ada kawan-kawan. Itu perbedaannya. Kemudian di bagian tangkinya, walaupun si 160 ini lebih besar bodinya, itu tidak merubah atau menambah tangkinya lebih lebar atau lebih besar, itu enggak. Jadi tangkinya sendiri masih sama ukurannya 5,5 liter di Vario 160 maupun di Vario 125. Kemudian di sektor mesin tentunya sangat berbeda antara 125 ke 160. Kalau untuk Vario 125 sendiri menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter. Sudah dibekali dengan teknologi ESP, hanya saja belum plus. Sedangkan di Vario 160 dia sudah ESP plus seperti ini kawan-kawan, yang dipercaya lebih bertenaga dan lebih minim getaran. Kemudian untuk Vario 160 sudah menggunakan 4 katup, itu perbedaannya. Namun baik Vario 160 maupun Vario 125 sudah sama-sama tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan. Ini di Vario 160, sedangkan ini dia di Vario 125. Sudah sama-sama tidak terdapat selah-selahan. Nah, rangka atau frame yang digunakan berbeda. Jadi untuk Vario 160 sudah menggunakan rangka terbaru yaitu rangka ISEF. Nah, saya akan tunjukkan perbedaan antara rangka ISEF dan non ISEF. Jadi untuk rangka yang lama di Vario 125, posisi engine mounting atau engine hangernya dia di bawah kawan-kawan. Ini dia, kita bisa lihat ya. Untuk posisi engine mountingnya dia di bawah untuk Vario 125. Sedangkan di Vario 160 engine mountingnya berubah posisi. Yang awalnya engine mounting di bawah di sini di Vario 160 atau di rangka ISEF, engine mountingnya dipindah ke atas kawan-kawan. Namun untuk posisinya sendiri dia dalam, jadi kurang kejangkau ya kameranya ke dalam. Yang jelas posisi engine mounting sudah berubah dari Vario 125 yang di bawah ke Vario 160, engine mountingnya pindah ke atas. Itu sih perbedaan yang paling signifikan jika kita melihat antara rangka ISEF dan rangka yang sebelumnya. Kemudian kita bandingkan di bagian bodi sampingnya. Nah, untuk bodi sampingnya tentunya si 125 ini lebih slim atau lebih ramping. Yang paling saya suka memang dari Vario 125 transisi dari bodi ke behelnya kawan-kawan. Jadi untuk bodinya dia kotak seperti ini ya, memanjang ke belakang. Kemudian di sini terdapat pemisah transisi ke behel. Jadi seolah-olah behelnya ini menjadi satu dengan bodinya ya. Di sini ada sudut yang sangat tajam. Kemudian di sini terdapat lekukan ditarik ke belakang, kemudian ke depan lagi. Untuk bahan di bagian dek belakangnya sini, nah ini dia atas dan bawah hingga ke bagian samping ini full bahan plastik kasar.
Nah, untuk warnanya sendiri hitam glossy. Di bagian dek bawahnya sini atau bagian bawah stop lampnya ini menggunakan bahan plastik kasar juga ya. Di sini full hitam glossy, terdapat striping bertuliskan Vario sangat besar. Kemudian ada tulisan liquid gold menggunakan warna putih. Kemudian ada garis ya menggunakan warna merah. Nah, jika kita membandingkan dengan 160-nya nih. Untuk 160-nya transisi dari bodi ke behel sudah tidak ada. Nah, untuk Vario 125 seperti ini penampakannya, transisi dari bodinya ke behel, sedangkan di 160 ini sudah tidak ada. Jadi dia langsung melengkung ke bawah seperti ini. Bodinya ini lebih lebar ke samping, kemudian lebih besar kawan-kawan. Jika kita melihat di bagian depannya sini, dia lebih lebar, lebih terlihat gambot, lebih terlihat berotot ya. Jadi di sini tidak terdapat lekukan-lekukan di Vario 125 seperti di Vario 125. Di Vario 160 ini dia langsung ditarik ke bawah seperti ini. Warnanya di sini menggunakan abu-abu tua glossy, terdapat tulisan Vario 160. Jadi strippingnya memang tidak seramai Vario 125, dia hanya garis di bagian depan abu-abu dengan warna merah, kemudian belakangnya ini menggunakan stripping juga ya, hanya terdapat tulisan Vario 160. Kemudian untuk dek di bagian belakangnya sini sama-sama menggunakan bahan plastik kasar. Bedanya untuk Vario 160 dia lebih lebar atau lebih luas, sedangkan di 125 dia lebih ramping. Nah, untuk stepnya di Vario 160 dia menggunakan model klik-klikan berbahan aluminium seperti ini. Sedangkan di Vario 125 dia masih menggunakan model pipa kawan-kawan yang dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi untuk step model karet ini menurut saya menggunakan pipa ya, bahannya besi, ini lebih rawan seret atau lebih rawan karatan. Jika dibandingkan dengan yang seperti ini klik-klikan bahan aluminium, tentunya nggak bakal karatan, juga nggak gampang seret kawan-kawan. Kemudian di bagian suspensinya, baik Vario 125 maupun Vario 160 masih sama-sama menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri kawan-kawan. Untuk Vario 125 sendiri di bagian pengereman belakang masih menggunakan rem tromol. Sama halnya seperti Vario 160 CBS. Jadi untuk Vario 160 khusus versi CBS di bagian pengereman belakang masih menggunakan rem tromol, belum disc brake. Karena untuk bagian pengereman belakang disc brake hanya tersedia di Vario 160 ABS. Jadi suspensi sama-sama single shock, sama-sama belum menggunakan shock tabung, posisinya berada di sebelah kiri. Nah, untuk bannya sendiri Vario 160 tentunya lebih lebar, lebih gambot dengan ukuran 120/70 ring 14 untuk bagian ban belakangnya. Sedangkan di Vario 125 dia ukurannya lebih kecil, hanya 90/90 ring 14. Jadi untuk ringnya sendiri sama-sama 14 depan belakang, baik itu Vario 125 maupun Vario 160 kawan-kawan. Kemudian di bagian knalpotnya untuk Vario 125 dia lebih lebar seperti ini, bentuknya lebih ke robotik ya, dia kotak-kotak. Di sini terdapat balutan cover muffler menggunakan bahan plastik, warnanya hitam doff. Kemudian di bagian end cap-nya dia bentuknya kotak memanjang seperti ini, seperti end cap yang digunakan di CBR 150R dan CB 150R ya, menggunakan warna silver. Kemudian di bagian cover radiatornya penampakannya seperti ini. Jadi dia ada sirip-sirip atau lubang-lubang di bagian tengahnya. Kemudian di bagian tengah, nah ini dia terdapat hager, walaupun hagernya di sini tidak terlalu panjang ya. Jadi pendek banget hagernya, ada tambahan karet yang akan melindungi bagian throttle bodinya. Walaupun menurut saya di bagian karet ini kurang panjang, jadi dia modelnya gantung seperti ini, tapi dia nggak turun sampai ke bawah, ngegantung. Jadi masih ada kemungkinan kotoran sampai ke throttle body kawan-kawan. Nah, jika kita membandingkan dengan Vario 160, ini dia untuk bagian cover daripada radiatornya, ini tampilannya lebih oke ya, sirip-siripnya lebih terbuka dan lebih banyak sirip-siripnya di sini. Penampakannya seperti PCX 160. Kemudian untuk knalpotnya dia modelnya tidak lebar, melainkan dia gepeng ke atas seperti ini kan, atau lonjong ya, oval dia ke atas modelnya. Di sini terdapat balutan cover muffler yang sangat lebar, jadi cover mufflernya ini lebar, sama-sama menggunakan bahan plastik kasar warnanya hitam doff. Ada tekstur bintik-bintik di bagian belakang, sedangkan di bagian depannya tekstur seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian end cap-nya tentunya dari segi desain berbeda, dari 160 ke 125 dia modelnya gepeng seperti ini, kemudian terdapat lubang-lubang. Tapi untuk warnanya sendiri sama-sama silver, cuma bedanya di 160 silvernya ini lebih muda atau lebih ngejreng, sedangkan di 125 dia lebih kalem, agak sedikit lebih semuk.
Kemudian di bagian tengah juga sama-sama tersedia hager, tapi untuk Vario 160 hagernya ini lebih panjang, hampir setengah rodanya ya, atau lurus dengan suspensi belakangnya. Jadi hagernya ini lebar, panjang, kemudian ada tambahan karet juga di bagian depan. Tentunya lebih melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur jika kita membandingkan dengan 125 yang hagernya lebih pendek dan karetnya juga tidak terlalu turun ke bawah. Kemudian kita bandingkan di bagian stop lampnya. Nah, untuk bagian stop lamp si Vario 125 ini bedanya dia ada tambahan ke bawah atau ada bendolan ke bawah seperti ini. Sudah full LED tentunya, dia bentuknya lebih ke sudut-sudut ya. Ada sudut seperti ini. Nah, ini dia sudut lancip di bagian kanan kiri dibalut dengan mika berwarna merah. Sedangkan di Vario 160 dia modelnya sudah berbeda. Jadi di bagian sampingnya dia lebar, kemudian di bagian tengahnya dia mengecil. Tidak terdapat gundukan atau bendolan di bagian bawahnya. Jadi langsung rata seperti ini. Nah, di bagian bodi belakangnya dia ada yang turun ke bawah bodinya seperti ini. Ini dia untuk warna hitam. Sedangkan di Vario 125 dia langsung seperti ini ya. Dia mentok ke atas di bagian stop lampnya. Di 160 dia tidak. Ada tambahan bodi yang turun ke bawah. Tapi untuk bagian fendernya atau spakbor belakang, kalian bisa lihat, jadi memang sama sekali tidak ada perubahan di bagian fender antara Vario 125 ke Vario 160. Desainnya, tampilannya sama. Di bagian kanan kiri ada sayapnya, kemudian di bagian penghubungnya menggunakan bahan plat silver. Ini dia, sama ya. Kemudian posisi daripada sennya juga sama-sama LED. Di sini terdapat lampu plat nomor yang juga sudah LED di 125 maupun 160. Kemudian sama-sama ada mata kucing. Desain di bagian bawahnya juga sama. Lekukan-lekukannya, warnanya sama persis. Jadi memang di bagian fender baik Vario 125 maupun Vario 160 itu sama kawan-kawan. Tidak ada perbedaan. Nah, untuk penampakannya full seperti ini dari Vario 125 CBS dan Vario 160 CBS. Sama-sama warna hitam. Baiklah kawan-kawan, jadi mungkin hanya itu tadi yang dapat saya sampaikan seputar perbandingan Honda Vario 125 CBS dengan Vario 160 CBS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda Vario 125 CBS maupun Vario 160 CBS. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.